Seperti kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Wulandari. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai pemilihan pemimpin di daerah Siak dengan dosen pengampu Dr. M. Rizal M. Tambusai, MSI, MH. Yang pertama, pemimpin dipilih berdasarkan pepatah betung tumbuh di mata. Istilah ini dipahami sebagai dasar pengikat atau ketetapan asal-usul calon pemimpin secara alamiah. Tunas betung atau bambu alamiahnya tumbuh di buku atau boleh dikatakan mustahil jika tumbuh di ruas. Istilah ini dipakai sebagai alur kepemimpinan berdasarkan alur perut berketurunan. Meski berbeda alur teraah kepemimpinan, namun sejatinya pemimpin dalam Melayu mutlak atau harus laki-laki. Dalam budaya Melayu di wilayah kedatuan dan perbatinan seperti Pelalawan Siak, teraah kepemimpinan diambil dari perut keturunan perempuan, dan bagi masyarakat di wilayah kerajaan dari alur pihak laki-laki. Dasar pengikat ketetapan teraah tidak diperlakukan seadanya. Ada ketentuan yang lebih hakikat daripada itu, yaitu kepatutan. Ungkapan terpijak benang arang berbelang telapak kaki dan tidak boleh terpijak di lapi orang menjadi dasar kepatutan bagi seorang calon pemimpin. Tak bolehlah dijadikan pemimpin jika seseorang pernah melakukan perbuatan tak patut di masa lalunya, walau teraahnya tepat di alur perut keturunan kepemimpinan. Yang kedua, berdasarkan pepatah pohon besar di tengah laman. Dalam penghujung helat, Datuk Pucuk sebagai pucuk pimpinan atas semua pemimpin puak pesukuan menyampaikan tunjuk dan ajar tentang kedudukan pemimpin. Konklusi dari tunjuk ajar itu berbunyi, mau tidak mau, pemimpin dalam Melayu didudukkan sebagai khodam. Sebagaimana ungkapan adat disebutkan, bagai pohon besar di tengah laman, rimbun daun tempat berteduh, luas banir tempat bersandar, kokoh tumbang tempat berpegang. Pemimpin dituntut lebih banyak berbuat untuk khalayak atau tidak mementingkan diri sendiri. Pemimpin mewadahi segala bentuk aduan, melapangkan yang perlu pertolongan, membantu segala bentuk kesulitan, dan ikhlas dalam berbuat. Pemimpin demikian layak sebagai patron ideal, patut dicontoh dan ditiru. Tentulah pemimpin yang demikian memiliki sifat sidik, amanah, patanah, tablik. Semisal pemimpin adat mesti tahu hukum adat, paham haluan dan kemudi, lurus berdiri di alur patutnya. Pemimpin agama yang paham syariat, fasih pada kitabnya, jelas membedakan hitam dan putih, dan pemimpin wilayah bijak dan adil. Tahu luas dan batas sepadan dan tahan bertarak demi rakyat. Sebagai contoh yaitu pergantian pemimpin Siak yang dipertuan besar Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin atau Sultan Syarif Qasim II dengan masa periode 1 Desember 1893 sampai 23 April 1968. Beliau ini merupakan Sultan ke-12 Kesultanan Siak. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun menggantikan ayahnya Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namanya kini diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II dan UIN Suska di Pekanbaru. Sultan Syarif Qasim II adalah Sultan ke-12 dari Kesultanan Siak. Beliau lahir tahun 1893, wafat di umur 74, 1968 di Pekanbaru Riau. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun menggantikan ayahnya yaitu Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tak lama setelah proklamasi, beliau menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia. Dan beliau menyumbang harta kekayaan sejumlah 13 juta gulden setara dengan 69 juta euro pada tahun 2011. Kalau dirupiahkan sekitar 1074 triliun. Masa jabatan beliau dari 1915 sampai 1946.
bangun pagi menjahit kopiah, kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.